Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada titipan pertanyaan Bu ya. Silakan. Langsung. Ada orang yang mengalami ketakutan dan ada yang berbisik dan berbicara di dalam tubuh orang tersebut. Dan setiap hari orang tersebut sudah diruqyah, tapi hasilnya tidak ada dan tetap ketakutan. Mohon solusinya Bu ya. Baik, sampaikan kepada yang bersangkutan. Jadilah orang yang cerdas dan berpikir. Dia sakit. Kalau orang sakit bagaimana? Kalau dia pintar, sadar, berobat kan? Kami sampaikan, orang yang semacam itu dia adalah sakit. Sakit itu macam-macam. Ada sakit hati, ada sakit fisik, ada sakit mental. Dia adalah sakit mental dia. Bukan fisik, psikisnya. Maka perlu dibantu oleh ahlinya, yaitu pakarnya, orang psikologi, seorang psikolog. Seorang psikolog itu yang akan memberikan tip-tip untuk mengobatinya, dan harus berani datang ke sana. Cuman kadang kita ini, dia pun katanya dia itu adalah berpendidikan. Dia berpendidikan, dia seorang sarjana, dia disebut dia itu punya masalah mental tuh gak terima, suruh pergi ke psikolog, katanya memangnya saya gila. Haji, rupanya nggak jaminan dia itu adalah, karena orang sakit begitu tuh begitu. Kasihan dia. Datang ke psikolog, nanti akan dibimbing dia permasalahan apa menjadikan takut dan sebagainya. Anda datang pada kami pun bukan bagiannya, bukan bagian saya itu. Kalaupun saya menjawab itu biasanya saya tanya dulu kepada pakarnya, lalu saya akan sampaikan, karena ilmu psikologi. Nah, kita lagi belajar ilmu itu. Maka seorang ustadz pun harus ngerti ilmu itu bagaimana. Jadi itu seperti mentalnya luka. Luka itu kalau terus diburu tambah borok nih. Maka bagaimana caranya? Ya ada caranya. Apakah bagaimana melupa dengan masalah itu yang menjadikan takut itu harus dijauhi agar dia tidak fokus pada permasalahan tersebut. Jadi harus ada masa lalunya seperti apa? Masa lalu yang kelam itu menjadikan melukai mentalnya dia sehingga semakin kayak borok begitu. Jadi kami himbau kalau sudah dengan urusan psikolog itu jangan langsung kayak orang gila. Saya memang saya gila. Nah ini ada loh ya. Saya dengar dari orang yang dia itu adalah seorang berpendidikan. Ajib. Seorang berpendidikan hanya dibilang suruh beri ke psikolog. Saya datang ke psikolog, memang saya gila. Saya kalau ada psikolog datang, saya tanya, diskusi, ngobrol dan sebagainya. Karena saya kadang-kadang sering marah-marah sama santri saya. Jangan-jangan saya itu kena mental memang. Loh, tidak ada salahnya saya barangkali dikasih tip-tip untuk agar saya lebih lembut dan sebagainya. Loh, kenapa sih? Kalau saya nggak korengan tapi ngerasa nggak enak, terus saya pergi ke dokter penyakit kulit, apakah pasti divonis saya korengan? Kan nggak juga. Mahai pada orang-orang yang katanya berpendidikan, itu ada ilmunya bagiannya. Sekarang lebih senang langsung dihubungkan dengan kena sihir segala macam. Kena mental, bukan kena sihir. Dikit-dikit sihir, yang dituduh pamannya lagi. Diganggu sama pamannya, diganggu sama, lo kok tambah jelek hatinya? Sudah sakit mental, sakit hati, hati kotor. Saya serukan kepada semua yang punya masalah psikologi ini, Anda perlu disayang. Anda sadar dong, katanya berpendidikan Anda ini, dibawa ke psikolog aja dibilang kayak orang gila. Baru nanti tahapannya, kalau memang psikolog tidak bisa nangani, nanti ada psikiater dengan dikasih obat segala macam. Ini ada tahapan-tahapan. Jadi seperti itu ya. Jadi dia adalah punya masalah psikologi. Di ruqyah itu sederhana, doa, baca Fatihah bismillah. Kalau urusannya jin sama sihir lebih gampang, yang repot adalah mental. Dan sakit mental itu nanti ujung-ujungnya sakit fisik juga. Karena gara-gara mental begitu dia apa? Makan susah segala macam, sakit fisik. Atau gara-gara sakit fisik terlalu takut, corona kena mental. Misalnya. Tapi yang penting adalah Anda sadar antisipasi. Dokter gigi ngomong, Bu ya, paling tidak 6 bulan jangan sampai tidak kontrol. Karena saya bodoh, nggak akan kontrol kecuali karena sakit gigi. Ya itulah saya. Kan gitu ya? Coba dengar omongan dokter, kan aman gigi kita. Nggak sampai berkarang waktu dikupas itu, Masya Allah sakitnya setengah mati. Anda ngerasain? Karena kita bodoh. Ini bahasa indah
untuk mereka yang punya masalah mental itu. Jangan dianggap gila. Sampai seorang bapak diingatkan, Pak, sebaiknya anaknya dibawa ke psikolog. Marah dia, memangnya anak saya gila? Duh, orang ini katanya dia S2, es krim sama es lilin rupanya. Cobalah punya pendidikan kok enggak. Jadi ilmu psikolog itu ilmu penting juga. Saya hargai ilmu disiplin ilmu itu. Saya hargai disiplin. Karena saya melihat orang-orang yang mengerti ilmu psikolog, dia punya trik-trik bagaimana menembus, bisa menyampaikan omongan, bisa ini kita perlu. Seorang ustadz pun harus punya ilmu itu. Tentunya harus dikemas dengan yang syar'i, yang kenal rambu-rambu syariat yang dicari psikolog ini. Jadi ini penasihat untuk semuanya. Pertanyaan yang bagus kebetulan sekali, karena saya bertemu dengan orang-orang yang katanya pintar tapi Masya Allah bebel banget dia. Baru di bidang survei psikolog katanya memang saya gila. Anak saya tidak gila kok Buya. Siapa bilang anakmu gila? Kamu yang gila sebetulnya. Oh, mau diobati kok bilang gila. Ini aneh banget. Membuat saya sedikit kesal sedikit. Kenapa? Kasihan orang yang sakit mental tidak diobati sehingga semakin parah. Zalim dia. Anda semoga sakit sehat semuanya. Ada orang punya anak sakit paru-paru, dibiarkan, kan mati nanti. Padahal mental juga tidak kalah serem dengan penyakit paru-paru. Paham ya semuanya? Jadi ke ibu-ibu yang solehah, kalau tiba-tiba gampang marah suami-suami, jangan-jangan Anda kena mental. Jangan nyalain head tok. Memang saya mau head Bu ya. Anda kena mental, jangan-jangan. Wong suami seharusnya disayang kok dimarahi. Sama Anda suami kok dikit-dikit sama karyawan bisa senyum, nebar senyum, kalau sama istri keluar taring, Anda kena mental. Paham enggak? Mohon maaf ini, karena ini perlu kita sadar. Ini ilmu, ada ilmunya. Saya hargai kepada pakar-pakar psikolog itu adalah hari ini dapat kalau kita lihat, Anda baca berapa banyak orang kena masalah psikologis. Dan orang kalau punya permasalahan psikologi itu kalau dibiarkan ujung-ujungnya dia adalah bukan dia pengen mati, cuman dia tuh nggak pengen hidup loh, bingung dia. Makanya sudahlah, akhirnya sampai derajat dia bunuh diri dan sebagainya. Masya Allah, naudzubillah. Ya, itu saja. Saya tidak bisa memberikan jawaban, datang kepada pakarnya. Lah, kebetulan kami juga lagi mengumpulkan ahli-ahli psikolog. Yuk kita membuat satu center apa itulah. Ada yang gratis, ada yang ini, karena banyak orang yang pengen berobat. Karena juga mahal kepada mereka. Karena ilmu ini ilmu langka juga. Ilmu hebat, ilmu istimewa. Kita juga lagi belajar baca-baca yang demikian itu, karena memang harus kita tahu. Baik, semoga Allah menjaga kesehatan kita lahir, batin dan mental semuanya. Nah, ini ya, nasihatnya semacam itu. Nah, adapun nanti doa-doa ya terus dong. Ruqyah itu doa-doa. Ruqyah itu paling enak ruqyah sendiri deh, banyak zikir. Ngandalin ruqyah sama ustadz-ustadznya jauh, dicari nggak ketemu lagi. Ya nggak beres-beres. Ruqyah itu Anda bisa meruqyah diri Anda sendiri dengan memperbanyak membaca zikir-zikir yang rutin. Membaca Fatihah. Asli ruqyah itu Fatihah. Enggak usah pakai tambahan. Ibu ada 2.500 jin. Wah, ini sudah macam-macam ini. Ada 3.472 itu. Sudahlah, enggak usah pakai gitu-gituan aja deh kalau mau pakai hitung-hitungan jinnya itu. Memang pakai kalkulator ngitungnya. Jangan biasa bohong deh dengan orang. Sudahlah, kalau Anda pengen ngobati, doa bismillahirrahmanirrahim, doa Anda dikabul, selesai. Enggak usah pakai ikut-ikut macam-macam. Ruqyah itu sangat sederhana. Cuman kalau tidak dikemas begitu kurang bernilai saya dukun ruqyah saya ini, dukun ruqyah namanya. Karena sudah mulai macam-macam. Oh, ada kala jengkingnya kamu tuh. Wow, sudah. Saya tidak pernah punya ilmu itu. Tolonglah, karena apa? Kita pengen orang-orang itu juga baik, benar, ya, berobat juga di tempat yang benar. Ruqyah itu sederhana. Anda datang ke seorang ulama yang katanya dikabul doanya, dia baca doa, paling tidak baca Al-Fatihah. Itu kisah ruqyah kan Fatihah. Innahala ruqyah itu surat Fatihah, ditiupkan selesai, nanti menjadi sebab kesembuhan. Seperti itu. Cuman beda orang, kalau saya niup nggak sembuh-sembuh, tapi diniut oleh ustadz itu bisa sembuh. Karena memang Allah melewatkan kesembuhan, beri kesembuhan kepada dia, gitu loh. Biarpun sama bacaannya. Betul itu, bacaan. No. Saya sebut enggak kan? Saya nggak bisa. Ada orang kena mental begitu, suruh datang kepada kami. Saya tidak punya ilmunya. Ada orang kayak gila itu, kesurupan. Saya tidak punya ilmunya, dipaksa saya. Saya nggak bisa, saya tidak pernah belajar. Buya, siram Ibu ya. Saya siram sembuh. Lah saya siram sembuh.
Akhirnya besok pada datang, saya tidak punya ilmunya, enggak sudah. Bukan mau kita nyembuhin, udah siram. Nah itu kebetulan atau mungkin ya, mohon maaf. Jadi yang aneh-aneh tidak usah ya. Kalau mau berobat yang normal pakai ilmu, disiplin ilmu. Kalau ruqyah ada syariahnya. Kalau memang psikolog Islami selesai sudah. Enggak usah bicara yang aneh-aneh dah. Sudah bukan zamannya kita begitu-begitu tuh. Kita zaman aneh-aneh sudah enggak berlaku. Semoga Allah menjaga semuanya sehat lahir batin. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.